Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sejarah Indonesia akan menjelaskan tentang Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore ini adalah dua kerajaan yang berbeda yang berada di Pulau Maluku. Nah, dua kerajaan ini sama-sama berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Ternate menguasai sebagian besar wilayah Maluku, sedangkan Kerajaan Tidore menguasai wilayah Maluku bagian timur hingga pantai-pantai yang ada di Irian atau di Papua. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini adalah kerajaan yang didirikan oleh Baap Masur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Pada kepemerintahan Raja Baap Masur Malamo, Kerajaan Ternate ini belum masuk Islam, karena agama Islam baru menyebar di Ternate pada abad ke-14 Masehi. Nah, raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Ternate adalah Colonna Marhum. Beliau juga yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Ternate hingga keluarga kerajaan dan rakyat-rakyatnya memeluk agama Islam. Nah, hukum-hukum Islam baru berlaku di Kerajaan Ternate pada kepemerintahan Sultan Zainal Abidin, yaitu anak dari Colonna Marhum tersebut. Nah, berikutnya ada raja-raja dari Kerajaan Ternate. Yang pertama ada Baap Masur Malamo, yaitu raja pertama yang mendirikan Kerajaan Ternate. Yang kedua ada Colonna Marhum, yaitu raja pertama yang memeluk Islam. Kemudian ada Sultan Zainal Abidin, yaitu raja yang memberlakukan hukum Islam yang berada di Kerajaan Ternate. Kemudian ada Sultan Babullah Datusyah, yaitu raja yang membawa Ternate pada masa puncak kejayaannya. Dan yang terakhir ada Haji Mudafar Shah, yaitu raja Ternate yang berkuasa sampai sekarang. Nah, yang kedua ada Kesultanan atau Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini didirikan oleh Syah Jati atau Muhammad Nakil, yang tidak lain adalah saudara dari Baap Masur Malamo, yaitu pendiri Kerajaan Ternate. Nah, raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Tidore ialah Sultan Chirilyati. Ia juga termasuk raja atau kolona pertama yang memakai gelar sultan. Nah, kemudian ada raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Tidore. Yang pertama ada Sultan Jamaluddin atau yang kita sebut sebagai Sultan Chirilyati tadi. Kemudian ada Sultan Al-Masyur, ketiga ada Sultan Saifuddin, yang terakhir ada Sultan Nuku. Nah, Sultan Nuku ini ialah orang atau raja yang membawa Kerajaan Tidore mencapai masa puncak kejayaannya. Nah, yang berikutnya ada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang berada di Kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama ada kehidupan sosial. Pada mulanya, rakyat Maluku, terutama Kerajaan Ternate, telah memeluk agama Islam. Kemudian datanglah bangsa Portugis yang mengembangkan agama Katolik di beberapa daerah Maluku. Kemudian bangsa Portugis ini memanfaatkan perbedaan agama ini sebagai ajang adu domba, sehingga menimbulkan masalah-masalah sosial yang membuat rakyat tertekan atas adanya bangsa Portugis di wilayah Maluku. Kemudian ada kehidupan ekonomi. Kita semua tahu kalau daerah Maluku adalah daerah yang kaya akan hasil rempah-rempahnya, yang membuat rakyat Maluku sebagian besar bermata pencaharian pertanian dan perdagangan. Nah, hasil dari rempah-rempah yang berlimpah ini membuat aktivitas perdagangan dan pertanian di wilayah Maluku berkembang pesat, sehingga menimbulkan minat dari bangsa asing untuk menguasai wilayah Maluku. Kemudian timbullah masalah politik atau kehidupan politik di wilayah Maluku. Kehidupan politik yang terjadi di Kerajaan Ternate dan Tidore ialah perselisihan atau persaingan. Tetapi persaingan tersebut belum nampak. Persaingan tersebut baru nampak ketika bangsa Barat menduduki wilayah Maluku atau datang ke wilayah Maluku. Bangsa Barat tersebut tidak lain ialah Portugis dan Spanyol. Portugis bersekutu dengan Ternate dan Spanyol bersekutu dengan Tidore. Keduanya saling bersekutu, tetapi belum terjadi peperangan. Sehingga keduanya mengadakan perjanjian, yaitu Spanyol meninggalkan
wilayah Maluku, sedangkan Portugis tetap berada di wilayah Maluku. Tetapi perjanjian tersebut tidak lama hilang ketika bangsa Belanda datang ke wilayah Maluku dan menguasai wilayah Maluku. Masa kejayaan dan kemunduran Kerajaan Ternate. Masa kejayaan puncak keemasan Kesultanan Ternate terjadi pada abad ke-15 pada pemerintahan Sultan Bahdullah. Kerajaan ini ditandai dengan wilayah kekuasaan yang luas, keberhasilan perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Kota Ternate mendapatkan julukan Al-Mulkiyah karena menjadi pusat peradaban Islam sekaligus pusat pemerintahan dan perdagangan. Faktor-faktor kejayaan. 1. Wilayah kekuasaan sangat luas. 2. Keadaan pembangunan armada militer untuk menjaga seluruh wilayah kekuasaan. Kemunduran Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Bahdullah wafat pada tahun 1583 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan mengenakan persaingan melalui bangsa barat lainnya. Menjelang akhir abad ke-17, Kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Faktor-faktor kemunduran Kerajaan Ternate. Yang pertama, kerajaan ada penerus yang cakap. Yang kedua, persekutuan dengan Kesultanan Tidore. Yang ketiga, telah dikalahkan Belanda karena adu domba. Masa kejayaan Kesultanan Ternate. Puncak keemasan Kesultanan Ternate terjadi pada abad ke-15 pada pemerintahan Kesultanan Bahdullah. Kejayaan ini ditandai dengan wilayah kekuasaannya yang luas, keberhasilan perdagangan rempah-rempah, dan kekuatan militernya. Kota Ternate mendapat julukan Al-Mulkiyah karena menjadi pusat peradaban Islam sekaligus pusat pemerintahan dan perdagangan. Faktor-faktor kejayaannya meliputi wilayah kekuasaan yang sangat luas dan adanya pembangunan armada militer untuk menjaga keseluruhan wilayah kekuasaan. Kemunduran Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Bahdullah wafat pada 1583 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Menjelang abad ke-17, Kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Faktor-faktor kemunduran Kerajaan Ternate antara lain yaitu tidak ada penerus yang cakap, perseteruan dengan Kesultanan Tidore, dan telah dikalahkan Belanda dengan adu domba. Masa kejayaan Kesultanan Tidore. Salah satu raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaannya adalah Sultan Nuku pada 1797 sampai 1805 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore berkembang sangat pesat sehingga disegani seluruh kawasan bahkan oleh bangsa Eropa. Faktor-faktor kejayaannya yaitu 1. Wilayah kekuasaan sangat luas dan penghasil rempah-rempah. 2. Kegigihan Sultan Nuku untuk mempersatukan rakyat Ternate dan Tidore. Kemunduran Kerajaan Tidore antara lain yaitu kemunduran Kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Ternate oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Faktor-faktor kemunduran Kerajaan Tidore: 1. Perseteruan dengan Kesultanan Ternate, dan 2. telah dikalahkan Belanda karena adu domba. Nah, yang terakhir ada sumber dan bukti Kerajaan Ternate dan Tidore. Sumber-sumbernya yaitu yang pertama ada Benteng Talukno, kedua ada Keraton Kesultanan Ternate, dan yang ketiga ada Benteng Tore dan Tahula. Lalu ada bukti Islam yang masih berpengaruh sampai sekarang, yaitu contohnya makam Sultan Bahdullah
yang masih menjadi referensi atau tempat untuk ziarah rakyat Islam yang ada di Maluku. Yang kedua ada Masjid di Ternate, yang terakhir ada Makam Sultan Nuku. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.